Pemirsa, peristiwa pembunuhan menggegerkan warga Kabupaten Tapanuli Selatan. Seorang pria berusia 27 tahun ditemukan tewas mengenaskan setelah diduga dianiaya dan dibunuh oleh 3 pria dewasa. Ketiganya kini telah diamankan pihak kepolisian. Jenazah Abdul Rahman Pohan alias ARP berusia 27 tahun, warga Jalan Sultan Muhammad Arif, Kota Padang Sidempuan, ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di sebuah kebun sawit milik warga di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan. Penemuan ini terjadi pada Kamis 22 Mei 2025 dan langsung dilaporkan oleh warga ke Polres Tapanuli Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Tapsel segera mendatangi lokasi dan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, 3 pelaku berhasil ditangkap. Mereka adalah Nipandro Waruwu berusia 34 tahun, Peringatan Duru berusia 27 tahun, warga Kecamatan Angkolo Selatan, serta Asrul Hadiri Tonga 22 tahun, warga Padang Sidempuan Utara. Dalam konferensi pers yang digelar Rabu 28 Mei 2025 di Mapolres Tapsel, Kapolres AKBP Yasir Ahmadi mengungkap kronologi kejadian. Peristiwa tragis itu terjadi pada malam hari 17 Maret 2025 saat korban melintas di depan rumah salah satu pelaku. ARP dipanggil dan diinterogasi oleh ketiga pelaku karena dianggap sebagai orang asing di kampung tersebut. Dugaan pencurian membuat ketiganya kalap dan melakukan aksi kekerasan. Korban dianiaya dengan cara dipukul, disikut hingga ditendang. Tangan korban diikat lalu dibawa ke kebun sawit milik warga. Di lokasi tersebut, pelaku NW menembak korban dengan senapan angin ke bagian ulu hati, belakang telinga kiri, dan dahi hingga korban meninggal di tempat. Setelah memastikan korban tewas, pelaku AHR menggali lubang dan menguburkan jenazah korban bersama NW di tempat kejadian. Senapan angin yang digunakan merupakan milik PN yang telah disiapkan sebelumnya. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi menjelaskan bahwa motif dari kasus pembunuhan ini berawal dari selisih paham serta kecurigaan para pelaku terhadap korban yang dianggap sebagai orang asing di lingkungan mereka. Saat ini ketiga pelaku telah diamankan bersama sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Hari ini kita dari Polres Tapanuli Selatan mengadakan press release sehubungan dengan adanya diawali dengan laporan dari masyarakat adanya penemuan tengkorak tulang belulang manusia kepada kita, di mana ditemukannya ini pada tanggal 23 Mei yang lalu. Adanya kerangka manusia yang telah ditemukan oleh masyarakat di daerah Kecamatan Angkola Selatan, tepatnya di Desa Pardomuan, di mana diduga bahwa kerangka manusia ini mati atau meninggal dunia secara tidak wajar karena tidak ditemukan di pemakaman yang seyogianya orang meninggal dunia. Sehingga kita melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang penyebab kematian dari kerangka manusia ini. Kemudian ditemukan bahwa kerangka manusia ini dari hasil antemortem atau ciri-ciri luar yang bisa dilihat secara kasat mata bahwa yang bersangkutan ini identitasnya ternyata adalah seorang korban yang bernama Abdul Rahman Pohan, almarhum Abdul Rahman Pohan, umur ketika meninggal dunia terakhir 27 tahun, alamatnya Jalan Sultan M. Arif Gang Masjid, Kelurahan Batang Ayumi, Julu, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan. Jadi korban ini adalah orang Padang Sidimpuan
namun ditemukan kerangkanya di Angkora Selatan. Kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Ternyata kita temukan ada identitas yang bersangkutan ini dan kita temui keluarganya. Ternyata sang ibu sudah mencari anaknya lebih kurang 2 bulan lamanya, karena hilang dan tidak pulang ke rumah sudah lebih daripada 2 bulan. Kemudian tersangka Aperwangi kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Ditemukan bahwa fakta bahwa yang bersangkutan ini meninggal tidak wajar. Lalu kita lakukan penyelidikan dan kita ketahui bahwa tersangka ini ternyata dibunuh. Korban ini ternyata dibunuh oleh beberapa orang tersangka. Dan kemudian kita lakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama NW, PN, dan AHR. Dan terhadap tersangka-tersangka ini kita lakukan penyidikan dengan laporan polisi yang kita dasari LP nomor 12 Romawi 5 tahun 2025. Ditemukan fakta bahwa benar mereka mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban atas nama almarhum Abdurrahman Muhammad. Dan ketiga tersangka mengakui telah melakukan pembunuhan ini secara keji dengan melakukan penembakan dengan menggunakan senapang angin, dan kemudian didahului dengan menganiaya, memukul korban, kemudian menembak korban, dan juga mengubur korban dengan tempat yang tidak wajar, sehingga masih terlihat kepalanya kira-kira nongol di atas permukaan tanah kira-kira. Jadi korban ini dikubur itu dalam kondisi terduduk, bukan berbaring atau terletak. Nah, dari itu kita lakukan penyitaan beberapa barang bukti yang menjadikan alat bukti, yaitu senjata, kemudian juga pakaian-pakaian yang digunakan oleh korban. Karena mengenalinya ini berawal dari pakaian dalam korban. Ketika dihadapkan dengan keluarganya, ternyata keluarganya mengenali bahwa pakaian dalam korban. Beginilah kondisi tengkorak yang kita temukan. Kita lakukan dengan dokter forensik, dilakukan kemudian penyusunan kembali kerangka korban ini, dan memang ada penanda yang khusus dari korban ini, yaitu ditandai dengan giginya. Gigi korban itu di bagian depan dikenali oleh keluarga korban bahwa gigi yang bersangkutan ini adalah ciri khusus daripada korban itu sendiri. Dan kita sudah melakukan tes DNA untuk membandingkan benar bahwa dari antemortem yang ditemukan itu bahwa benar ini adalah milik korban atas nama almarhum Abdurrahman Pohan, dengan membandingkan nanti DNA dengan ibunya atau dengan keluarganya yang lain. Dan di sini kita sita juga beberapa kendaraan, 3 unit sepeda motor yang digunakan tersangka untuk menggeser. Dari para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senapan angin, 29 butir peluru, 1 buah cangkul, dan 3 unit sepeda motor berbagai jenis. Para pelaku kini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara hingga 20 tahun.
Sebagai alternatif, polisi juga menyiapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Pihak kepolisian menegaskan akan menindak tegas kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak main hakim sendiri jika menemukan hal yang mencurigakan. Dari Tapanuli Selatan, Ronald Harahap, tim BITV melaporkan. Itu diangkut dari mana? Dari sesudah ditembak, Pak, sudah ditembak. Nah, di situ aku gali kubur, siap gali kubur, langsung diangkat ke situ, Pak, ke tempat kubur. Kamu diajak siapa atau ikut kubur di situ? Bagaimana awalnya penganiayaan itu bisa terjadi? Awalnya gini, Pak, kan kami di situ duduk di depan rumah dan terus ada datang si korban. Nah, dia manggilnya, abang ini manggil sini dulu katanya. Siap itu datang si korban, ditanya abang ini si korban, ya mau kemana? Ditanyanya mau ke HTI. Siapa mau di HTI? Mau jumpai ada situ keluarga. Ya dibilang ya ini abang ini, keluargamu siapa di situ? Ya dibilang si korban, aku nggak dengar entah siapa dibilang si korban nama keluarga di situ. Ya terus abang ini nanya lagi balik, kamu dari mana lagi? Dari sini, dari Guasom. Kami baru lewat dari situ. Kenapa kamu nggak kami nampak? Ya terus menjawab ini, kalau nggak percaya kamu ada di sini apa kami keluarga kami yang dekat namanya si Junta. Nah itu kalau nggak percaya kamu tanya aja dia. Aku pernah di situ berutang roti Roma sebungkus. Aku bilang mama bayar besok. Percaya dia. Baru siapa itu? Dibilangnya benarnya aku gitu. Lalu si abang ini bilang, oke, tunggu. Baru pergi dia ke sejuta, ditanyanya ke situ. Pak, Bu, aku nanya, masih ada keluarga orang ibu di sini yang masih lajang di sini? Gak ada, kata si Junta sama apa di situ. Gak ada apa kami yang masih lajang. Ya terus putar balik abang itu. Makasih kata abang ini, putar balik. Baru datang abang ini. Kamu bilang dikenal si Junta, tapi ternyata nggak kenalnya. Ya itulah. Malam itu Pak, dia lewat depan rumah abang jam kurang lebih jam 11 malam. Habis itu kupanggi dia Pak, kupanggi pesan Julai, pergi dia. Kutanya mau kemana Le? Katanya mau ke HTI. Malam-malam kayak gini, jalan-jalan kaki basah-basahan. Sebenarnya kamu itu dari mana? Baru siapa pemilihmu di HTI? Dikasih tahu nama orang ini, saya nggak kenal Pak, yang dikasih tahunya sama aku. Nggak ada yang bernama orang yang kamu sebutin di HTI semua. Jadi kalau orang melintas itu nggak boleh ya buat kamu ya? Jadi kenapa laku harus aniaya dia? Boleh Pak. Nah, baru nggak kenal aku siapa lah di Guasom lah. Saya dari Guasom tadi, siapa dari Guasom yang dekat sama kamu? Katanya si Junta pernah aku beli roti situ berutang, mamaku yang bayar. Iya betul, aku tanya ya. Soalnya di sini sering maling. Pergi aku nanya sama si Junta, udah Junta kenal kamu anak lanjang. Bantuin dia, aku ngangkat kaki, dia ngangkat tangan. Kami angkatlah ke lubang, siap itu kami angkat ke lubang, udah kami masukkan, dikubur lah Pak. Kayak mana lo kondisinya di dalam lubang itu keperagakan? Kan ini kecil. Mana lubangnya? Mana kalian kuburnya itu? Kakinya enggak sampai gitu. Kepalanya masuk? Enggak. Gini Pak, kepala. Kakinya berlipat lagi, Gitu. Kepalanya gini. Ini ya. Iya Pak.
Gini kalian kuburannya ya? Iya. Kurang lekup lagi. Kurang lekup lagi kaki. Ya gitu. Gitu kalian kuburnya? Jam juga kalian ya? Astaga. 30 cm. Lupa. Gini meringkuk kalian tanam orangnya. Habis itu tutup semua. Tutup. Terus sampai injak-injak. Habis itu tutup. Enggak kalian tanam tutup semua badannya? Pertama sih Pak kami tutup semua, siap itu baru turun aku Pak. Turun aku membuang apa ini barang bukti campur kan, turun, siap itu turun, datanglah dia tetap di situ ngambil cari-cari sendal dia, siap itu turun dia, jemputnya aku, sama turun kami ke bawah, siap itu. Gak berapa lama udah nyampe kami di rumah Bang Duru. Siap itu pergilah kita dulu ke situ, kita tengok kata Bang Duru ini. Baru pergilah kami naik kereta ini bertiga. Nah siap itu pergi kami bertiga ke situ. Kami tengok masih udah tertutup semua Pak. Cek kembali. Iya, cek kembali ya. Siap itu Nongol kakinya. belum lagi Pak. Siap itu kami pergi. Baru nggak ada yang ketinggalan di situ, aku bilang. Nggak tahu katanya. Nah, pergilah ke situ. Memang udah aman ini Pak. Udah tertutup semua Pak. Yang kenapa udah tertutup semua? Udah berhenti kan tanahnya semuanya. Naik ke depan. Terus diri mana? Di tengah. Tengah. Naik tengah. Nah, Belakang. di pegang itu. Pegang ini. Pegang ini. Naik. Pas. Ya, naik. Naik. Oh di mana megangnya? Nah, Oh di mana? Kereta ini. Kereta ini. Aku naik kereta itu. Di mana? Nah. Yang bawa atau di belakang? Yang bawa. Senjata udah gua ambil duluan. Senjata udah gua bawa. Enggak. Senjata di mana? Pasangkan senjata. Oh, di tas. Bawa senjata. Bawa senjatanya. Masuk kok. Dari sini kau. Itu kandangnya. Terus senjatamu di mana kau taruh? Di tas. Sandang. Di tas. Iyalah di kandang belakang depan. Naik dulu. Sandang. Terus di mana senjata gini? Iya. Oke. Bagi coba ya. Ini situ Bang. Nah, udah. Gini, pegang. Udah sampai naik sepeda motor nih. Udah kau bikin, udah bawa. Sampai lah nih. sampelin itu. Sampai terus turun. Turun. Enggak apa-apa. Jadi kita rekonstruksi di TKP lagi. Jangan siap. Terus, Turun. terus sampai lagi di kebun. Sampai di kebun kau pakai kursi lagi. Enggak. Ini gimana? Buka kakinya. Itu. Berapa? Masuk ke tembak. Enggak mau bicara dengan terus baru gua ambil senjata sama dia. Sampai ngasih senjata ini. Ngasih senjata. Ini kau. Sini deh. Ya. Oke. Terus Habis itu, Tembak keras sekali. di mana kau tembaknya? Mana kau tembaknya? Mana? Di mana kau nembaknya? Aku pegang nih. Di mana kau nembaknya? Tembak sekali. Mana kau tembaknya? mana? Tembakan pertama. Enggak Tembakan apa. pertama. Enggak Tembak ke udara. udara. Ya. Tembak peringatan. Iya. Ya. Terus nah, SOP. Mau membunuh pakai SOP juga kawan ini. Isi dulu. Siapa yang isi? Kau. Kau tukang isi. Jadi kau cetak. Coba keluar gitu. Terus ya. Isi lagi. Terang aja. Terisi lagi. belum ngomong lagi. Apa dulu? Intimidasi dulu kan? Oh, ya. Posisi berdiri atau duduk?
Berdiri. Terus. Nah. Gimana? Jujur aja. Nanti baru berbicara lah abang ini. Bunga aja lah itu takut kita nanti balas dendam. Dia sama kita nanti apalagi di sini cuma satu rumah, apalagi sekarang musim apa? Mana tahu dendamnya nanti tahu lah orang nenek siapa sih tinggal kadang tinggal orang itu malam-malam. Abangnya bicara gitu. Abangnya. Lalu bunuh aja katanya. Lalu apa yang kau lakukan? Mau berpikir aku selalu. Berpikir kau sejenak. Sebenarnya kan. Lalu aku ambil sengaja. Siapa yang ngasih atau kau yang minta atau dia ngasih? Dia ngasih. Kasih. Oke, kau ngasih ya. Udah kau isi peluru ya. Terus Tembak. jaraknya Jaraknya berapa? Jarak. jarak dekat. Di sini. Dekat. Itu ini. Tempel. Gini lengket atau jarak? Jarak di kita dulu. Di sini. Coba Kemana? sini. Nah, sedikit. Segini. Nah. Kau tembak. Tembak. Terus. Cek, Dah. gitu. Begitu kau tembak, apa yang terjadi? Jatuh dia. Satu. Ke belakang atau ke depan? Depan. Gini. Menang sambil memegang perutnya. Oh, gitu. Terus Oke. Katanya situ mula kau dah. mulai kau udah katanya. Terus Baru berpikir sebenarnya lagi aku gimana ini udah terlanjur ini nggak mungkin lagi ya. Dikasih lagi peluru isinya peluru langsung oh isi lagi peluru. terus ketidur ini kan korbannya. Di rumah ke depan. Ke depan atau ke belakang? Ke sungkur. Kok bisa jidatnya? Nah, Ketidur dia. Oh, masih kayak tersungkur gini. beneran. nah, Ke sungkur gini. terus dia Ya. baru begini. Tersungkur beneran. Oh. Telentang. Sini. Baru kemari ke kiri. Nah, Telentang. Terus Baru baru tembak kepalanya. tembak kepalanya. mana jidatnya? Jidatnya. Mana duluan? Mana duluan? Jidatnya. Jidatnya. Ini ya. Ini dulu. Rahangnya sebelah kiri. Oke. Oke, tuh. Baru Rahang ini. Kau tembak dekat juga. jarak jauh. Jauh. Ini pas dulu ada bolong nih. Tembak. Yang masih nengok, masih hidung. Kalau diisi lagi Isi lagi. Baru tembak ini Ini lagi. sama aku baru ketembak. Ininya. Ini Ini dekat. dekat. Dekat gini. Berapa lama? Sedikit. Begini. Masih. Berarti ini keningnya langsung. Baru. Kau arahkan terus gini ya? Iya. Gimana coba kau arahkan pegang? Kau arahkan gini. Jangan kau pegang ini. Nah, begini. Gini. Ya. Gitu ya. Ya. Oke. Udah. Baru setelah itu kan tengok mati apa udah apa enggak pastikan udah mati nggak mau lagi bergerak sekali lagi napasnya aku tengok baru ku panggil Apa kau bilang? udah siap gali lubang. Oh, pada tembakan pertama dia udah gali lubang. Jarak kalian dari sini ke gali lubang itu berapa jaraknya? Paling kurang lebih 20 meter. 20 meter. Dari jalan aspal itu ya, dari jalan beton ya. Ini berdarah mati. Berdarah. Banyak Masih ada darahnya. darahnya. Enggak banyak darahnya. Nggak banyak jalan. Habis itu kau jilat enggak? Terus gali lubang. Pakai apa kau gali lubangnya? Mana cangkulmu? Oh, dia gali lubang 20 meter. Dari mana cangkul? Dari mana cangkulnya diambil nih? Dari atas. Atas mana? Kebun orang ini. Sudah. Terus Mau gali korban berapa banyak? Berapa luas? Berapa dalam? Kalau dalamnya kurang lebih Terus setelah gali korban, kan? gali kubur. Dari Tapanuli Selatan, Ronald Harahap, tim BITV melaporkan. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share seluruh akun BITV. Saya Putri dan segenap tim redaksi BITV pamit undur diri dan sampai jumpa.